Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya agar kita bisa dihargai oleh orang lain. Ya, ini saya membahas atau menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu episode podcast. Ada yang reply seperti ini, Kak, aku mau nanya cara biar kita dihargai dalam kurung dianggap ada oleh orang lain itu gimana sih, Kak? Oke, mari kita bahas di podcast kali ini. Oke, tapi sebelum itu, buat kamu yang mau melewati masa-masa kegalauan di usia muda, saya membuat satu buah webinar gratis untuk kamu yang berjudul Quarter Life Crisis Guide. Ya, Quarter Life Crisis adalah kegalauan di usia muda yang biasa terjadi di orang-orang di usia 20-an. Ya, jadi kalau kamu merasa galau di usia 20-an, itu hal yang wajar dan kita semua merasakan dan kita pasti bisa melewatinya. Dan di webinar tersebut, saya akan memberikan 3 secret atau 3 rahasia yang akan dibahas. Yang pertama tentang gimana caranya agar kamu bisa menemukan dan menentukan tujuan hidupmu. Yang kedua, gimana caranya agar kamu tidak insecure dalam hidup, ya. Jadi kamu bisa jadi jauh lebih percaya diri. Dan yang ketiga, gimana agar kamu bisa lebih jago berelasi dengan orang lain. Ya, kamu bisa daftar secara gratis. Webinarnya tanggal 8 Oktober 2023 ya, dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kamu bisa daftar secara gratis. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya. Selfdev selfdev.id/webinar. Atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Daftar sekarang sebelum slotnya habis. Oke, nah sekarang mari kita bahas gimana caranya agar kita bisa dihargai oleh orang lain. Jadi satu prinsip yang pasti tentang bagaimana caranya agar kita bisa dihargai oleh orang lain, itu justru kita tidak bisa mendapatkan respect atau dihargai jika dengan cara kita meminta-minta untuk dihargai. Ya, jadi kita nggak bisa tuh bilang sama orang lain, kamu hargai aku dong, kamu respect dong sama aku. Nah, itu justru nggak bisa. Ya, karena respect atau dihargai oleh orang lain itu bukan karena kita meminta-minta, tetapi itu diberikan oleh orang lain ketika kita memang layak untuk dihargai. Ya, sehingga orang lain tuh menghargai kita. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar kita bisa layak untuk dihargai oleh orang lain, ya. Nah, pelajaran ini saya dapetin waktu itu ketika saya masuk ke dalam sebuah perusahaan dan jabatan saya waktu itu adalah seorang leader ya, seorang pemimpin untuk suatu bagian, dan di situ saya perlu memimpin orang yang jauh lebih senior dibandingkan saya. Bayangkan aja bedanya ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang kurang lebih 12 tahun gitu. Jadi senior banget gitu, saya perlu memimpin mereka. Dan ketika menjelang hari masuk kerja, muncullah dalam pikiran saya pemikiran-pemikiran kayak, bisa nggak ya aku memimpin mereka? Gimana ya caranya agar aku dihargai? Gimana caranya biar mereka respect sama aku? Itu muncul dalam pikiran saya. Bahkan nggak jarang saya sampai sulit tidur buat mikirin itu, karena itu adalah sebuah experience baru buat saya. Setelah berbulan-bulan, mungkin kurang lebih kalau di total setahunan gitu ya, saya memimpin tim saya, belajar sana-sini, belajar praktek. Akhirnya saya menemukan 2 cara agar kita bisa dihargai oleh orang lain. Nah, ini kamu bisa pelajari dan praktekin, dan kamu bisa mencapai tujuanmu dengan lebih cepat, yaitu dihargai oleh orang lain. Ya, ini versi saya. Semoga bisa dipraktekkan juga dan bisa bermanfaat buat kamu. Yang pertama, cara untuk kita bisa dihargai adalah dengan cara tadi, menunjukkan kamu layak dihargai, ya. Nah, caranya gimana untuk kita bisa layak untuk dihargai? Gimana caranya agar orang itu bisa respect sama kita? Ada 2 cara, ada 2 hal yang perlu kamu penuhi, ya. Ini yang saya pelajari dari buku tentang trust ya, tentang kepercayaan, dari anaknya Stephen R. Covey. Ya, jadi Stephen R. Covey itu penulis buku bestseller Seven Habits, dan dia punya anak. Nah, anaknya itu menulis buku tentang trust atau kepercayaan orang lain. Gimana caranya agar kita bisa dipercaya oleh orang lain? Gimana caranya agar kita bisa dihargai?
gimana caranya agar orang bisa respect sama kita. Nah, dia ngebahas tentang buku itu. Saya lupa namanya. Oh, namanya ini Speed of Trust kalau nggak salah. Kamu bisa cari juga bukunya ataupun reviewnya gitu ya, untuk mempelajari lebih lanjut. Tapi kalau boleh saya rangkum, ada 2 hal yang perlu kita miliki untuk kita bisa dihargai. Yang pertama adalah kita perlu menunjukkan satu yang namanya kompetensi. Kompetensi itu mudahnya mungkin adalah skill ya. Skill, kemampuan tertentu sehingga kita layak dihargai. Nah, hal ini mungkin kita refleksikan aja gitu. Misalnya kita punya teman yang jago banget melakukan sesuatu, pasti kita cenderung lebih respect dan menghargai dengan mereka kayak gitu. Kayak misalnya dulu sesimpel saya pas lagi eskul basket ngelihat orang yang jauh lebih jago dari saya, dari gimana caranya dia dribble, gimana cara dia shooting, itu jago banget dan saya jadi respect sama dia. Kalau misalnya di dunia kerja pun juga sama, ada orang yang wah, dia cara berdiskusinya mantep, dia cara berpikirnya itu mantep dan bisa memberikan masukan-masukan yang mantep gitu buat manajemen, buat tim lain. Itu saya juga jadi respect gitu sama dia karena punya skill yang hebat seperti itu, ya. Jadi salah satu yang perlu kita punya itu adalah skill atau kemampuan. Pertanyaannya kita udah punya belum kemampuan yang akhirnya membuat kita untuk layak untuk dihargai, ya. Terus yang kedua itu adalah karakter, ya. Misalnya kamu udah punya kemampuan yang bagus, tetapi karaktermu nggak baik. Kamu sering ngomong kata kasar, kamu sering menjelekkan orang, ya akhirnya orang jadi nggak percaya sama kamu, meskipun kamu pintar, ya. Karena karakter itu adalah pondasi. Integritas, kejujuran, attitude, itu adalah pondasi kita. Kalau itu kita nggak punya, meskipun kita pintar, itu kita nggak akan dihargai, ya. Jadi kamu harus punya karakter ataupun sifat yang baik, oke. Jadi 2 hal itu harus kamu, dalam tanda kutip, kamu kawinkan tuh. Kamu punya kemampuan yang bagus dan punya sikap yang baik, sehingga kamu layak untuk dihargai, ya. Kamu punya kejujuran, kamu punya sopan santun misalnya dari karakter, dan dari skill kamu juga hebat melakukan sesuatu. Itu kecenderungan kamu untuk dihargainya akan jauh lebih tinggi dibandingkan kamu tidak punya 2 hal itu, ya. Jadi perlu digarisbawahi karakter dan kompetensi. Dan mungkin kamu juga bisa merefleksikan ke dirimu. Coba kamu ingat-ingat satu orang yang kamu hargai di dalam hidup ini, ataupun dalam karir dan dari apapun. Nah, coba refleksikan kemampuan apa yang dia punya, karakter apa yang dia punya. Pasti 2 hal itu kecenderungannya dia punya 2 hal itu, ya. Jadi kamu pun, kita pun juga perlu menumbuhkan 2 hal itu, karakter dan juga kompetensi. Oke? Nah, tips terakhir agar kamu bisa dihargai, ya, yaitu adalah dengan cara kamu harus bisa untuk menghargai orang lain, ya. Kita, jadi golden rules-nya atau aturan emasnya itu adalah kita itu harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan, ya. Misalnya kamu mau dikasih respect sama orang lain, ya berarti kamu harus respect sama orang lain, hormat sama orang lain. Kamu menaruh hormat seperti itu sehingga orang juga akan respect sama kamu. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain melakukan sesuatu, tetapi kita nggak melakukan hal tersebut juga gitu. Gimana ibaratnya gini, kasarannya gini. Misalnya kamu nampol orang gitu ya, mukul orang gitu. Terus kamu berharap kamu nggak dipukul balik gitu, ya nggak bisa gitu. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, ya kamu harus memberikan itu juga. Kalau kamu mau mendapatkan respect, ya kamu harus memberikan respect juga, ya. Kayak suatu quote yang saya ingat, kalau kamu mau mendapatkan cinta, ya kamu harus memberikan cinta juga gitu. Sehingga itu akan jadi timbal balik, karena itu adalah aturan emas, ya. Kita nggak akan bisa mendapatkan sesuatu kalau kita tidak memberikan seperti itu. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dan 2 hal itulah yang akhirnya saya pelajari dan saya dapatkan, dan saya bisa mendapatkan respect dan dihargai oleh tim saya waktu itu, ya.
Karena tadi, akhirnya dari kompetensi saya terus improve ya, meskipun ketika di posisi tersebut saya belum bisa sepenuhnya punya kemampuan di bidang tersebut, tapi saya terus belajar untuk meningkatkan kompetensi saya, secara karakter saya tetap sopan dan tetap, membuka diri, open mind dengan mereka, dan juga yang ketiga saya menghargai mereka. Apa yang mereka sampaikan ya saya dengarkan dengan baik, tidak saya potong, terus nggak hanya saya yang kamu harus seperti ini, enggak, tapi saya mau mendengarkan mereka. Karena itu yang saya harapkan juga. Saya mau dihargai juga, maka dari itu saya perlu bisa menghargai orang lain, ya. Jadi itu yang perlu kamu lakukan, ya. Bangun karakter yang baik dalam dirimu, bangun kemampuan yang dibutuhkan ya dalam dirimu sehingga kamu bisa skillful. Dan yang ketiga, hargailah orang lain sebagaimana kamu mau dihargai. Dengan 3 cara itu, saya cukup berhasil untuk mendapatkan respect atau dihargai oleh orang lain, dan semoga bisa kamu praktekkan juga dan bisa memberikan dampak yang bagus juga buat kamu. Oke?